Balik lagi di channel Mas Nugro. Kali ini saya sudah pegang Redmi Note 9 Pro hasil dari pre-order di tanggal 9 Juni di Shopee, dan baru sampai di tangan saya tanggal 14 Juni kemarin. Banyak yang gak sangka HP ini dijual mulai 3,4 jutaan, termasuk saya yang tadinya nggak pengen beli, tiba-tiba langsung check out pas lihat harganya. Sebelumnya saya adalah pemakai dari Redmi Note 8 Pro. Sekarang Redmi Note 9 Pro ada beberapa peningkatan. Layar IPS 6,67 inci Full HD Plus dari vendor Huaxing. Kemudian chipset menggunakan Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer, baterai 5020 mAh, triple slot SIM, kemudian sudah menggunakan Android 10 dengan MIUI 11 dan desain kekinian dengan kamera mengkotak. Namun ada fitur yang cukup bermanfaat tapi dihilangkan. Beberapa user yang sudah pakai mengeluh, kok baterai rasanya boros ya, terus layarnya kayaknya bermasalah nih. Bener nggak sih? Kita akan bahas di sini. Dan setelah beberapa hari pakai HP ini, ada penyesuaian yang harus dilakukan. Pertama, sensor sidik jari kini pindah ke samping, menyatu dengan tombol power. Kemudian slot SIM card menjadi triple slot, yang sebelumnya di Redmi Note 8 Pro adalah slot hybrid. Bagus, Xiaomi mendengar keluhan dari para penggunanya. Kemudian infrared, LED notifikasi, NFC masih dipertahankan. Ini adalah salah satu alasan kenapa saya masih memilih HP ini. Model layar kini mempunyai tombol di bagian tengah untuk penempatan kamera, dan itu posisinya cukup besar menurut saya. Dan pemasangan tempered glass rasanya kurang presisi di HP ini. Kemudian ada sedikit bayang di bagian sisi bawah kamera depan. Untuk layar saya ada keluhan untuk area bawah ketika saya pakai untuk mengetik dan menekan tombol titik koma dan spasi yang ada di dataran bawah, seringkali malahan keluar ke home. Oh iya, saya menggunakan full screen gesture. Dan ketika saya akan masuk ke pengaturan, melalui swipe ke bawah dan menekan ikon pengaturan, seringkali meleset. Dan ketika tes multitouch, ada sedikit keanehan ketika saya menggunakan 10 jari, terdeteksi 9 jari, setelah beberapa lama baru 10 jari. Mungkin ini efek dari tempered glass bawaan. Dan saya coba melepas tempered glass bawaan, dan kendala tadi sudah kembali normal. Kalau ada yang memiliki pengalaman sama, silahkan komen di bawah ya. Baterai kini menggunakan 5020 mAh fast charging sampai 30 watt. Dan menariknya, charger 30 watt disertakan dalam box penjualan. Pengecasan dari 27% sampai 100% membutuhkan waktu 1 jam 12 menit. Kondisi 2 SIM card aktif dan menggunakan WiFi, serta sesekali dipakai untuk membalas WhatsApp. Dan kalau pengecasan mode pesawat, dari 24% sampai 100% membutuhkan waktu 1 jam. Untuk screen on time, penggunaan sosial media dari 100 sampai 20% bisa sampai di atas 8 jam. Penggunaan dari habis subuh sampai malam masih cukup dengan 5020 mAh. Gimana? Apakah boros? Menurut saya enggak sih. Apalagi saya menggunakan 2 SIM yang aktif keduanya. Mungkin jika menggunakan 1 SIM saja akan lebih hemat lagi. Oh iya, Redmi Note 9 Pro langsung mendapatkan Android 10 dengan MIUI 11. Saya mengambil yang varian 64GB, storage sisa di bawah 30GB setelah install beberapa aplikasi dan game. Untuk sistem terpakai 15GB. Jadi kalau kalian punya duit lebih, mending ambil yang 128GB sih. Rasanya lebih legaan. Beralih ke chipset, kini menggunakan Snapdragon 720G 8 nanometer yang sebenarnya performanya sedikit di bawah MediaTek G90T. Kalau dibandingkan skor Antutu, Redmi Note 9 Pro adalah 27 ribuan dan Redmi Note 8 Pro adalah 28 ribuan. Saya juga sudah coba lakukan speed test mulai dari booting, membuka aplikasi dan game antara Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 8 Pro. Silahkan klik link pojok kanan atas untuk menonton videonya. Lanjut untuk performa gamingnya. Untuk PUBG kini settingan mentok di Smooth Ultra saja. Namun bisa di unlock menggunakan GFX Tool agar settingan bisa sampai Smooth Extreme. Kemudian saya coba menggunakan setting Smooth Ultra, aman, nggak ada gejala frame drop di sini. Kemudian saya iseng naikkan ke HDR Ultra. Di sini mulai terasa gejala frame drop.
Jadi baiknya kalian gunakan Smooth Ultra atau Balance Ultra. Lanjut ke Mobile Legends, settingan bisa mentok dan sangat mulus. HFR aktif dan untuk memainkan game ini sangat lancar. Lanjut game Honkai Impact, tapi sayangnya masih harus mendownload, jadi akhirnya saya skip dulu. Namun anehnya ternyata menguras baterai lumayan banyak, padahal tadi langsung saya close. Kemudian ada juga yang sensor proximity-nya bermasalah. Bisa mencoba dengan cara ini, coba tekan menu kernel beberapa kali, kemudian coba pilih proximity sensor test. Kemudian lakukan tesnya dengan menutup area speaker dan lepaskan kembali. Dan jika kalian ingin mengecek vendor dari layar ini, bisa pilih software version. Oh ya, dan mode getarnya kini terasa berbeda. Jeda antar getaran agak sedikit lama dan suara getarnya sekarang lebih terasa ngebas. Oh ya, ada fitur yang cukup bermanfaat tapi dihilangkan di varian Redmi Note 9 Pro ini, yaitu kita bisa share wifi menjadi hotspot. Ketika di Redmi Note 8 Pro itu bisa dilakukan, tapi di Redmi Note 9 Pro ketika kita mengaktifkan hotspot, wifi-nya menjadi mati. Lanjut ke bagian kamera belakang, masih menggunakan konfigurasi 4 kamera yang kini mengkotak dengan list hitam di bagian bawahnya untuk penempatan lampu flash. Terasa rada aneh, kenapa harus ada list warna hitam di area lampu flash? Untuk konfigurasi kamera yaitu 64 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, dan 2 megapiksel. Untuk perekaman support sampai 4K dan menariknya ada mode sinematik. Serta untuk default perekaman adalah Full HD 30 fps. Walaupun bisa 60 fps, harus disetting dulu ya. Dan kamera depan 16 megapiksel support hanya sampai Full HD untuk perekaman videonya. Dan ini adalah hasil kamera dari Redmi Note 9 Pro. Silahkan komen di bawah mengenai HP ini. Itu saja video dari saya. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian jika suka video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.